Perintah ke-8 bunyinya, jangan mencuri. Kita akan mempelajari dalam 2 sesi apa yang Tuhan inginkan bagi kita supaya kita tidak melanggar perintah Tuhan yang ke-8 ini. Apa saja cakupan dari perintah yang ke-8 ini? Kita akan selidiki setelah doa pembukaan. Saya mengundang Sister Wasti untuk pimpin kita dalam doa. Shalom Kak, di sini Ya. hujan deras. Oh Jadi gitu? mungkin Oke. suara saya nggak kedengaran kali karena hujannya deras. Oh Tapi gitu. Tapi jelas boleh kok, Wasti. dijangkau. Jelas kok kamu. Boleh. Oke. Oh oke. Oke, mari kita berdoa. Bapa terkasih yang dalam takhta kerajaan kemuliaan surga, kami datang menghampiri takhta hadirat Tuhan yang kudus, bersyukur berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan boleh izinkan di sore hari ini bersama semua umat-umat Tuhan yang merindukan akan kebenaran. Kami sama-sama terpanggil untuk mau belajar di kaki Tuhan. Kiranya sebelum kami belajar, Tuhan mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, agar benar-benar ketika firman Tuhan disampaikan melalui hamba Tuhan Kak Lady, semuanya boleh diterima dengan segala kerendahan hati, dan hanya dengan pertolongan dan kuasa Tuhan, boleh kami hidupkan menjadi terang bagi semua orang yang belum mengenal akan kasih-Mu. Berdoa secara khusus untuk Kak Lady yang akan menyampaikan kebenaran ini, kiranya Roh Kudus boleh memenuhi hatinya, pikirannya, agar setiap pekabaran yang akan disampaikan itu semua berasal daripada Tuhan saja. Berdoa bagi semua teman-teman yang belum join, kiranya Tuhan pun boleh memberkati mereka, mengingatkan mereka untuk boleh join bersama, sehingga kami boleh sama-sama belajar firman-Mu. Mau berdoa untuk semua alat yang digunakan, Tuhan tolong berkati, agar semua dijauhkan dari setiap rintangan, halangan. Dengan begitu, penyampaian firman Tuhan pada sore hari ini boleh berjalan dengan segala baik. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa kami, sempurnakan yang tidak sempurna. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat, Imam Besar kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pelajaran kita pada sore hari ini adalah perintah ke-8. Perintah ke-8. Saya sudah mengubah sebutan hukum menjadi perintah oleh karena memang inilah yang tepat, inilah kata yang tepat untuk saya gunakan di dalam menerjemahkan kata commandments. Jadi bukan hukum, tetapi perintah. Perintah ke-8, jangan mencuri. Ini selalu kutipan inti kita, bahwa perintah Tuhan bukanlah untuk menghakimi, tetapi perintah Tuhan ini adalah ujian karakter. Pengumumannya kapan? Pengumumannya adalah nanti pada saat penghakiman. Kapan itu penghakiman? Ketika hukum hari Minggu dicanangkan. Jadi ujian itu sudah berlangsung, sudah mulai. Kalau masih mau tunggu Sunday Law, masih mau tunggu hukum hari Minggu, terlambat. Karena orang yang sudah lulus ujianlah yang bisa menang dalam pekabaran malaikat ketiga, yaitu Sunday Law. Orang yang karakternya sudah dimurnikan, dialah yang bisa bertahan memegang teguh perintah yang keempat. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabatku sekalian, kita belajar firman Tuhan bukan untuk menghakimi, tapi saya mau uji karakter saya. Saya mau uji karakter saya, apakah saya sudah benar-benar menurut sesuai dengan nasihat-nasihat yang dimiliki oleh pembawa terang besar, yaitu Gereja Masehi Advent hari ke-7. Jadi orang yang lulus ujian karakter, dialah yang akan diumumkan nanti mampu berdiri pada waktu
ujian besar yang terakhir, yaitu Sunday Law. Oke. Kata jangan mencuri. Jangan mencuri, Keluaran 20 ayat 15. Asal katanya dari bahasa Ibrani, ganap. Ganap. Artinya, ada banyak arti yang digunakan, tapi semua ini harus kita mengerti. Mencuri bukan hanya mencuri barang, tetapi menipu juga adalah mencuri. Itu sebabnya melanggar satu hukum, satu perintah, sama dengan melanggar seluruh 10 perintah. Ya. Karena mencuri itu artinya juga menipu. Mencuri itu juga artinya mengangkut, membawa pergi, atau menjauhkan. Ya. Menjauhkan dengan diam-diam, dengan rahasia. Atau membawa dengan diam-diam, atau dengan rahasia. Mencuri itu juga berarti memperoleh sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya. Mendapatkan sesuatu dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Ada dua kategori mencuri. Mencuri dari Tuhan dan mencuri dari sesama. Sama seperti perzinahan. 2 minggu yang lalu kita belajar perzinahan. Perzinahan, ada perzinahan fisik, ada perzinahan rohani. Mencuri juga. Ada mencuri fisik, ada juga mencuri secara rohani. Dari Tuhan dan dari sesama. Kita akan belajar lebih lanjut. Jangan mencuri. Dalam Alkitab Kejadian 31 ayat 26 dan 27. Waktu itu Laban dan Yakub berseteru. Kemudian pada akhirnya Yakub memutuskan untuk meninggalkan rumah Laban dan kembali ke rumah bapaknya, Abraham. Dan Ishak, maksudnya Ishak. Ke rumah Ishak. Dan di sana ketika Yakub mau pergi, dia pergi dengan diam-diam. Ya. Sesuai dengan definisi tadi, jangan mencuri. Jangan mencuri artinya segala sesuatu yang dia dapatkan dengan diam-diam, dengan sembunyi-sembunyi, tanpa izin. Ya. Kemudian menjauhkan sesuatu dengan diam-diam, artinya membawa pergi dengan diam-diam. Ini ayat membuktikan bahwa memang mencuri itu definisinya adalah membawa pergi atau memperoleh dengan diam-diam. Dan Laban berkata kepada Yakub, apakah yang telah engkau perbuat sehingga engkau mencuri dan membawa lari anak-anakku sebagai tawanan perang? Di sini Laban menuduh Yakub sebagai seorang pencuri. Kenapa? Karena Yakub membawa pergi istrinya, istri-istrinya, dan anak-anaknya diam-diam tanpa izin dari orang tuanya. Kejadian 31 ayat 27. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengelabui aku? Ini lari diam-diam. Ini sama dengan mencuri. Ya, supaya aku dapat menghantarkan engkau dengan sukacita dan dengan nyanyian, dengan tamborin dan dengan harpa. Jadi Yakub adalah seorang pencuri, ya. Dan memang nama Yakub artinya penipu. Nah, kita tahu tadi bahwa penipu sama dengan definisinya sama dengan mencuri. Ya, dia menipu Esau, dia mencuri hak kesulungan. Ya. Kemudian dia pergi ke Laban. Dia menipu Laban, kambing dombanya, dengan cara mencuri kambing dombanya. Dan Laban juga menipu Yakub dengan cara membohongi upahnya. Kemudian Yakub pergi dari rumah Laban, membawa istri-istri dan anak-anaknya. Dia lari diam-diam, dia pergi diam-diam. Yakub di sini disebut sebagai seorang pencuri. Dan apa yang Alkitab katakan? Apa yang diperintahkan Tuhan ketika ada dosa pencurian di dalam kumpulan bangsa Israel, Keluaran 22 ayat 1. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba, dan ia menyembelihnya atau menjualnya, maka ia harus membayar 5 ekor kawanan lembu, ganti 1 ekor lembu itu. Dan 4 ekor kawanan domba, ganti domba itu. Jadi kalau ada 1 lembu yang dicuri, gantinya 5. Kalau ada 1 ekor domba yang dicuri, gantinya 4 kali lipat. Ya, semakin besar benda yang dicuri, semakin besar ganti ruginya. Oke, kita mau belajar apakah yang dikatakan pelanggaran terhadap hukum ke-8. Apakah mencuri, korupsi hanya berbentuk uang saja?
Adventist Home mengatakan, jangan mencuri ditulis oleh jari Tuhan di atas loh batu. Namun berapa banyak pencurian kasih sayang. Saudara-saudara, bukan hanya uang yang bisa dicuri, tetapi kasih sayang juga bisa dicuri. Dalam konteks apa kasih sayang dicuri? Pacaran yang menipu dipertahankan. Komunikasi pribadi rahasia dipertahankan. Sehingga kasih sayang orang yang tak berpengalaman dan yang tidak tahu kemana semua ini bertumbuh, berkurang kepada orang tuanya. Jadi dua orang muda, apabila mereka pacaran tanpa persetujuan orang tuanya, kemudian mereka tetap membina hubungan yang dilarang ini, sehingga menyebabkan salah satunya atau keduanya, kadar kasih sayang dan penghormatannya kepada orang tua berkurang, ini sama dengan mencuri kasih sayang. Kasih sayang yang seharusnya dia berikan kepada orang tuanya, yang seharusnya dia menghormati orang tuanya, tetapi dia berikan kepada orang yang tidak pantas mendapatkannya. Dia tempatkan kasih sayang ini kepada orang yang dia kasihi dengan cara menunjukkan, padahal orang yang dia kasih ini jelas-jelas menunjukkan bahwa dia sebenarnya bukanlah orang yang tepat untuk dikasih. Dia sebenarnya tidak layak menerima kasih sayang itu. Jadi cinta buta, ya, cinta buta. Alkitab mengutuk setiap jenis ketidakjujuran. Ini dikatakan mencuri. Ini dikatakan pelanggaran terhadap hukum ke-8. Jadi saudara-saudara lihat bahwa perzinahan juga dicakup di dalam hukum perintah ke-8 ini. Itu sebabnya satu perintah dilanggar, semua sudah gagal. Jangan mencuri. Nasihat tentang kesehatan. Council on Health mengatakan bahwa beberapa orang sudah melakukan pencurian. Pencurian apa itu? Mencuri bantuan untuk orang lain. Sehingga menyebabkan orang lain yang seharusnya menerima bantuan, ternyata dia tidak menerima bantuan itu karena bantuannya sudah dicuri, sehingga mereka menjadi terbeban untuk membesarkan dan mengatur pekerjaan mereka. Jadi rencana licik diberikan, pengaruh-pengaruh disebarkan untuk mengalihkan bantuan yang seharusnya sudah diperuntukkan dan sudah diatur untuk seseorang. Ya. Licik. Dengan cara yang licik, dengan rencana yang licik, dengan pengaruh yang disebarkan, saya sudah mengalihkan bantuan untuk diberikan kepada yang seharusnya tidak mendapat. Sementara orang yang seharusnya mendapat bantuan, mereka hidupnya bebannya menjadi lebih berat. Saudara-saudara, ini adalah mencuri. Saudara-saudara, saya teringat kepada satu praktik di gereja. Saya tidak tahu apakah di gereja saudara ada praktik ini. Tapi saya melihat ketika saya ada di sebuah gereja, menjadi bagian dari anggota majelis, memimpin satu departemen yang penting di dalam gereja. Saudara-saudara, departemen pelayanan anak-anak, ini adalah departemen yang tersibuk di dalam sebuah jemaat. Ketika itu saya dipercayakan untuk memimpin departemen ini selama kurang lebih 7 tahun. 5 tahun berturut-turut, kemudian 2 tahun lanjut lagi berturut-turut. Dan saudara-saudara tahu, saya mendapati satu praktik yang tidak benar. Waktu itu saya tidak tahu apa namanya pelanggaran ini. Tapi sekarang saya mengerti bahwa ini namanya pencurian. Pada waktu itu, seperti biasa, setiap Sabat 13, sebagai pemimpin Departemen Pelayanan Anak, saya harus mempromosikan persembahan Sabat 13. Sebelum Sabat 13 tiba, 2 atau 3 Sabat sebelumnya, saya sudah promosikan supaya anak-anak mempersiapkan uang untuk dibawa sebagai persembahan Sabat 13. Yang akan dikirimkan ke divisi, waktu itu saya lupa divisinya, tapi salah satu di Afrika. Uang ini akan dikirimkan. Karena yang saya tahu seperti itu. Kita dapat bacaan mission setiap triwulan.
Global Mission sudah menetapkan divisi atau daerah yang akan menerima persembahan Sabat 13. Itu sebabnya saya selalu mempromosikan itu. Setiap kali bacaan mission dibacakan untuk kelas anak-anak, saya selalu promosikan persembahan Sabat 13. Saya memang tidak pernah ikut campur dalam penggunaan persembahan Sabat 13. Karena tugas saya adalah sebatas pelayanan anak-anak. Dan waktu itu ketika saya promosikan dan ketika dikumpulkan, saya baru tahu. Setelah sekian lama saya berkecimpung di majelis, saya baru tahu bahwa uang itu, uang persembahan Sabat 13 tidak pernah dikirimkan ke gereja, ke conference. Dan tidak dipergunakan untuk misi sebagaimana yang sudah ditetapkan. Di situ waktu itu saya ingat membangun sebuah asrama sekolah. Karena banyak orang-orang yang susah, yang mau sekolah, kemudian jarak tempuh yang sangat jauh sehingga mereka harus menginap, sehingga diputuskanlah untuk membangun sebuah asrama dan dijadikanlah ini misi global, target untuk misi global. Dan persembahan Sabat 13 triwulan itu akan diarahkan semua ke sana. Tetapi persembahan ini tidak diberikan, dan persembahan ini ditahan di gereja untuk digunakan membeli gift Sabat 13 dan juga gift Tahun Baru. Saudara-saudara, ini adalah tindakan pencurian. Seharusnya divisi itu mendapatkan bantuan, dan saya percaya uang ini akan dialirkan ke sana. Tetapi satu dan lain hal, pertimbangan dibuat dan disetujui, entah siapa yang membuat, entah siapa yang menyetujui, tetapi akhirnya bantuan ini diolah dan dialihkan oleh gereja untuk membeli gift yang menurut saya tidak penting diberikan kepada anak-anak. Susu-susu, coklat, permen-permen, dan lain sebagainya, makanan-makanan yang sangat merusak otak dan tubuh anak-anak. Kemudian untuk memberikan gift di hari tahun baru, di malam tahun baru, yang mewah, pemanjaan selera. Ini adalah pelanggaran hukum perintah yang ke-8. Jangan mencuri. Imamat 19 ayat 9. Dan di dalam penuaian hasil panen ladangmu, janganlah engkau menuai seluruhnya sampai ke pojok ladangmu, dan janganlah engkau memungut sisa-sisa hasil panenmu. Janganlah mengumpulkan sisa-sisa hasil panen kebun anggurmu, dan janganlah memungut buah anggur yang berjatuhan di kebun anggurmu. Melainkan haruslah engkau menyisakannya bagi orang miskin dan bagi pengembara. Akulah Yahweh Elohimmu. Ayat 11, janganlah kamu mencuri, dan janganlah kamu menipu, dan janganlah kamu memperdaya seorang terhadap yang lain. Saudara-saudara, orang Ibrani diatur dalam segala hal. Bukan hanya dalam kesehatan, pernikahan, hubungan sosial antar sesama, hubungan sosial dengan yang lain suku, tetapi juga dalam hal menanam dan panen, mereka juga punya aturan. Aturan untuk panen adalah orang Israel tidak boleh panen sampai bersih semua. Jangan sampai pojok-pojok pun semua dituai, dibersihin. Kemudian yang jatuh-jatuh juga kalau memetik anggur, yang jatuh-jatuh semua dikutip, dibawa semua bersih. Tidak ada yang ketinggalan. Itu nggak boleh. Peraturannya adalah orang Israel kalau memanen harus tinggalkan untuk orang-orang yang mengembara di tempat mereka. Contoh, saudara-saudara ingat cerita tentang Rut. Rut adalah seorang Moab. Ketika dia datang mengikuti mertuanya, Naomi, kembali ke Bethlehem, dari Moab kembali ke Bethlehem, Rut di sana tidak punya hak untuk menjadi pegawai. Untuk kerja di ladang, tidak punya hak. Pun dia tidak berhak untuk mengolah lahan peninggalan mertuanya atau warisan suaminya. Dia tidak berhak. Dan apa yang dia lakukan untuk bertahan hidup adalah dia mengutip
dia pergi ke ladang Boas dan dia mengutip di sana. Apa yang dia kutip? Yang dia kutip adalah sisa-sisa yang jatuh, bulir-bulir gandum yang jatuh. Yang ketika dipanggul, kemudian jatuh satu-satu ya ke tanah, itulah yang dikutip oleh Ruth. Dan inilah yang menjadi makanannya. Kemudian kalau lagi panen anggur, anggur yang jatuh-jatuh itu dikutip, dikumpulkan. Ini adalah bagian orang miskin. Bagian dari pengembara. Pengembara ini adalah non-Yahudi, non-Israel. Sama seperti Ruth, orang Moab, tapi tinggal di Israel. Dia adalah pengembara. Saudara-saudara, ketika saya, seorang Israel, memanen dan memanen sampai bersih, menghabiskan semua untuk diri saya, tidak menyisakan untuk orang miskin, saya sudah mencuri. Ingat tadi kutipannya? Bahwa bantuan yang harusnya diperuntukkan kepada orang lain tapi tidak diberikan, sehingga orang lain yang harusnya dibantu menjadi lebih berat bebannya, itu sama dengan mencuri. Saudara-saudara, jangan bilang saya nggak tahu ada orang susah. Jangan bilang. Kalau kita mau mengasah empati kita sedikit saja, kita akan lihat, mata kita akan dituntun untuk melihat kebutuhan orang. Dan kita tidak akan menghabiskan apa yang kita panen dari ladang kita tidak akan habiskan untuk diri saya sendiri. Saya tidak akan habiskan gaji saya untuk bayar cicilan dan tidak punya dana sosial. Sehingga kalau pergi, kalau ada kedukaan, saya tidak berani datang karena tidak punya uang cash. Saudara-saudara, ini penyakit orang kota. Tahukah saudara dan saya bahwa ini adalah pelanggaran hukum ke-8? Gaji dihabiskan untuk bayar cicilan, selebihnya untuk makan. Habis, tidak ada lagi. Hanya perpuluhan dan persembahan, itu pun persembahan sekedarnya. Tidak ada lagi untuk meringankan beban orang tua, hukum ke-5. Tidak ada lagi untuk memelihara anak yatim dan janda miskin. Tidak ada lagi untuk dana sosial untuk meringankan orang yang berduka. Tidak ada lagi budget untuk melawat. Melawat nanti gabung sama gereja aja, naik mobil gereja, tidak usah bayar bensin sendiri. Saudara-saudara, lihat ini. Stop itu kalau masih dilakukan. Jangan mencuri. Sisakan untuk orang yang miskin. Jangan habiskan untuk bayar cicilan, jangan habiskan untuk hidupmu sendiri. Saya sering nasihatkan ini kepada orang-orang, yang country living maupun yang nggak country living. Ketika saya berpikir saya sudah melakukan yang baik, dengan saya menjadi majelis bertahun-tahun, menjadi ketua jemaat bertahun-tahun di sebuah gereja, bukan berarti saya sudah benar di hadapan Tuhan. Orang yang cinta diri tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Apa buktinya cinta diri? Ini buktinya cinta diri. Menghabiskan hasil panen ladangnya untuk dirinya sendiri dan tidak menyisakan apapun untuk orang miskin, untuk pengembara, untuk meringankan beban orang lain. Semuanya habis untuk dirinya. Bayar uang sekolah anak, belanja bulanan, bayar cicilan rumah, cicilan mobil, internet, dan lain sebagainya. Tidak ada budget lagi untuk memperhatikan orang lain. Saudara-saudara, kalau saya berpikir bahwa saya sudah benar, coba cek pengeluaran. Cek pengeluaran saudara. Cek berapa budget yang kalian habiskan untuk dirimu, untuk bayar cicilan rumah, motor, mobil, bayar uang keamanan, bayar uang lingkungan, ongkos ke kantor, makan, vitamin anak, jalan-jalan keluarga, rekreasi, retreat, dan lain sebagainya. Coba cek total, kemudian jumlahkan berapa yang sudah kau berikan untuk memperhatikan orang lain. Berapa yang sudah kau habiskan. Kalau masih lebih besar dana yang kau habiskan untuk dirimu dan anakmu. Anak, orang tua itu masih diri. Masih dalam kategori diri. Artinya masih cinta diri.
Boleh dicoba. Tidak ada orang yang cinta diri yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika saya menghabiskan dan tidak menyisakan bagi orang miskin, saya sudah melanggar perintah ke-8. Apa yang dikatakan oleh buku para nabi dan bapa? Jangan mencuri. Dosa umum, pencurian yang umum di depan umum, maupun dosa pribadi tadi ya, saya menghabiskan hasil panen saya untuk kebutuhan saya sendiri, saya tidak menyisakan untuk orang miskin, saya tidak punya budget untuk memperhatikan orang lain, orang asing, itu dosa pribadi, orang lain nggak tahu. Kalau korupsi, itu dosa umum. Tapi dosa umum ataupun dosa pribadi, itu sama bobotnya di hadapan Tuhan. Selain itu apa lagi? Penculikan manusia dan perdagangan budak. Saudara-saudara, jual beli budak. Bisnis yang menjual beli budak, baik dengan izin maupun tanpa izin, stop itu. Itu adalah mencuri. Walaupun saya tidak menculik. Dia sendiri yang datang sama saya. Saya tidak memaksa dia. Pun itu termasuk. Perintah ke-8, penculikan dan perdagangan budak. Dan, bukan atau. Ya. Kemudian dosa mencuri ini juga termasuk perang. Perang penaklukan. Jadi kalau perang ada yang kalah, ada yang menang. Ini pun termasuk pelanggaran perintah ke-8. Kenapa? Karena ketika saya perang, saya menguasai harta orang lain, saya menggunakannya, dan saya menahan bantuan, saya tahan bantuan supaya negara yang saya perangi itu tidak mendapat bantuan. Contoh perang Rusia-Ukraina. Apa yang mereka kuasai? Apa yang dikuasai oleh Rusia? Ditutup port di Black Sea. Laut Hitam. Pelabuhan Laut Hitam ditutup. Dari situlah datang bala bantuan makanan, ekspor, impor, semuanya dari pelabuhan Laut Hitam. Saudara-saudara, perang juga adalah pelanggaran hukum ke-8, perintah ke-8. Selain itu apa lagi? Perintah ke-8. Pencurian, perampokan dalam arti yang umum. Kemudian, perintah ke-8 ini menuntut integritas yang ketat dalam hal terkecil sekalipun dari segala urusan kehidupan ini. Jadi saudara-saudara, tidak ada hukum yang ke-5 lebih rendah, hukum ke-6 keras, hukum ke-7 ketat, hukum ke-4 yang paling penting, tidak ada. Hukum 1-10 semuanya menuntut integritas yang ketat. Kemudian apalagi yang dimaksud dicakup dengan perintah mencuri ini? Ini juga mencakup untung terlalu banyak dalam perdagangan. Saudara-saudara jual rumah mau untung 4 kali lipat. Jual buku mau untung 4 kali lipat, 400%. Hati-hati. Ketika saya menetapkan margin keuntungan saya dari bisnis perdagangan saya, hati-hati. Untung yang terlalu berlebihan. Menang banyak. Apalagi menang banyak. Bukan hanya yang menjual yang berdosa. Bagaimana dengan saya yang tidak berdagang? Apakah saya juga sudah bebas dari pelanggaran hukum ke-8 ini? Tidak. Ketika saya membeli dan saya menawar terlalu keras supaya menang banyak, supaya untung banyak, saya sudah mencuri. Contoh saya beli bambu. Saya beli bambu pasarannya 10.000. 10.000, kemudian sudah deal harga, lalu bambu ini diantar ke rumah saya, dan ketika sudah sampai di rumah saya, karena bambu sudah diturunkan semua, saya coba menawar kepada tukang bambu. Yang saya tawar murah, Rp300, kurang dong Pak. Jadi tadinya 10.000 jadi 9.700. Saya baru menawar setelah bambu ini datang ke rumah saya.
Dari 10.000 saya kurangi jadi 9.700. Karena apa? Karena kalau saya tawar ketika bambu ini masih di bawah, masih di tempatnya, di gudang, pasti saya nggak dikasih. Karena pasaran sudah 10.000. Tapi karena bambu ini sudah dibawa, dan saya press harga lagi, maka saya mencuri Rp300 per batang. Mencuri hak dari si penjual bambu. Saudara-saudara, saya mau bikin rumah di country living, tapi nawarnya kebangetan. Hati-hati, ini adalah dosa pelanggaran perintah ke-8. Saya butuh tukang kebun, tapi saya press upahnya. Saya tahu dia butuh kerjaan, saya press upahnya. Hati-hati, ini adalah pelanggaran perintah ke-8. Mencuri hak orang lain. Mau menang banyak, baik dari sisi pedagang, penjual, maupun dari sisi pembeli. Ibu-ibu, kalau nawar jangan kebangetan. Kalau memang harga pasarannya 10.000, ya sudah beli saja 10.000. Jangan bangga kalau harga pasaran 10.000, saya berhasil beli 9.800. Jangan bangga. Itu artinya kamu sudah mencuri. Kemudian, perintah ke-8 ini mewajibkan pembayaran hutang, pembayaran upah yang adil. Ini tadi saya sudah terangkan. Bayarlah hutang dengan adil. Ya, bayarlah hutang dengan adil. Bayarlah upah dengan adil. Itu tadi saya sudah jelaskan. Adil. Kalau memang pasaran di daerah itu sekian, nggak usah berpikir di provinsi lain. Upah hanya kecil. Itu kan provinsi lain. Kita tidak di situ. Kita sekarang di belahan dunia yang sebelah sini. Jangan berpikir selalu yang di sana. Jangan berusaha untuk menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan ketidaktahuan, kelemahan, dan kemalangan orang lain. Ini tadi yang saya kasih contoh bambu. Ya. Kelemahan orang lain saya manfaatkan untuk saya untung Rp300 per batang. Hati-hati, saudara. Ini pelanggaran hukum ke-8. Ya. Ini dicatat sebagai penipuan dan pencurian. Ingat tadi, pencurian sama dengan menipu. Perintah ke-8. Perintah ke-8 adalah untuk menjaga jiwa kita, membatasi jiwa kita, melindungi manusia, sehingga sesama manusia tidak akan saling merugikan. Inilah fungsi dari perintah ke-8. Sehingga cinta diri, keinginan-keinginan, ini tidak akan membuat saya merampas hak-hak sesamanya. Tuhan melarang pencurian, oleh karena Tuhan tahu manusia ketika berdosa, dia akan semakin dibanjiri oleh rasa cinta diri. Perintah ke-8 ini melarang setiap jenis ketidakjujuran, ketidakadilan, penipuan. Apapun alasannya, oh saya nggak tahu, pura-pura, atau kepura-puraan yang masuk akal. Apapun itu alasannya, pembenaran diri, situasi dan kondisi yang mendesak, apapun alasannya, tidak pernah membenarkan ketidakjujuran, ketidakadilan, atau penipuan. Saudara, tidak adil. Ya, dalam hal membeli, dalam hal menjual, dalam hal membayar upah, tidak adil, tidak jujur, menipu, menggunakan, memanfaatkan kelemahan orang lain, kebutuhan orang lain, mentang-mentang lagi butuh, kita tawar sampai mati, supaya dia nggak bergerak lagi. Bangga, saya tahu, ada orang-orang yang country living tawar harga sampai mati, tawar harga tanah. Karena dia tahu orang ini lagi butuh uang, tawar sampai mati. Semurah-murahnya. Saudara-saudara, kalau saudara merasa hebat begitu, lihat, tanah itu tidak akan berguna untukmu. Tanah itu akan terkutuk, dan kau tidak akan kerasan dan tidak akan betah di tanah itu.
Jangan mencuri, jangan menawar terlalu keras. Jangan tidak adil ketika menawar, membeli atau menjual. Jangan menipu, jangan memanfaatkan kelemahan orang lain. Son and daughters, halaman 63, paragraf yang ke-6. Ketika saya berurusan dengan sesama manusia, dalam hal ketidakjujuran yang kecil, ataupun dalam penipuan yang lebih berani, itulah gambaran saya ketika berurusan dengan Tuhan. Orang-orang yang bertahan dalam ketidakjujuran akan terus menjalankan prinsip yang tidak jujur itu, sampai jiwa mereka tertipu, sampai mereka akhirnya kehilangan surga dan hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, kalau saya, bagaimana saya berurusan dengan manusia, begitulah gambaran saya dengan Tuhan. Kalau saya terlalu irit nawar, terlalu keras nawar, gaji karyawan juga terlalu mepet, nawar tanah mau CL juga setengah mati, ingat, itulah gambaran bagaimana engkau dealing dengan Tuhanmu. Kau rasa hebat, kau sudah mendapatkan tanah dengan harga yang murah, dengan cara menekan, memanfaatkan kelemahan orang lain. Jangan lupa bahwa itu semua gambaran bagaimana saya berurusan, berhubungan dengan Tuhan saya. Bertobat, bertobat. Yeremia 23:29. Jangan mencuri. Apa firman Tuhan katakan? Bukankah firmanku seperti api? Firman Yahweh. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit cadas? Saudara-saudara, firman Tuhan itu seperti api. Dia membakar panas. Bikin orang panas. Firman Tuhan itu seperti palu. Kenapa palu? Pukul dengan keras. Firman Tuhan itu keras dan panas. Tetapi apa yang Tuhan katakan, Yeremia 23:30? Lihatlah, aku menentang para nabi. Tuhan menentang, melawan para nabi. Kenapa? Karena para nabi itu mencuri firman Tuhan. Loh, bagaimana caranya mencuri firman Tuhan? Bagaimana cara nabi mencuri firman Tuhan? Caranya adalah Yeremia 23:32. Menubuatkan mimpi-mimpi palsu, menceritakan serta membuat umatku sesat dengan kebohongan mereka, juga dengan kelakuan mereka yang sembrono. Padahal aku tidak mengutus mereka maupun memerintahkan mereka, karena mereka sama sekali tidak berguna untuk umat ini. Jadi saudara-saudara, jangan mencuri firman Tuhan. Apa itu artinya mencuri firman Tuhan? Kalau saya menyampaikan teguran, lalu saya lembut-lembutkan, saya diperhalus supaya nggak terlalu kelihatan. Ini mencuri. Amaran tidak dikasih tahu dengan tegas, iya atau tidak, salah atau tidak diberitahu dengan tegas. Ini adalah dosa pelanggaran perintah ke-8. Ketika saya tidak tegas dalam hal reformasi kesehatan, seseorang bertanya kepada saya pagi dini hari melalui WA, apakah saya boleh divaksin? Saya heran. Saya pikir vaksin sudah tidak lagi menjadi topik menarik saat ini. Karena pelajaran vaksin sudah lewat, sudah lama, tahun lalu. Tetapi masih ada yang bertanya, apakah saya harus vaksin? Karena dengan alasan ini dan itu. Saudara-saudara, saya tadinya tidak tega mengatakan. Karena situasi yang digambarkan, saya tahu kondisinya. Dan sebenarnya bisa-bisa aja vaksin. Tuhan akan lindungi, Tuhan kasih kesehatan, bisa. Bisa ada mujizat. Dan ini seorang anak kecil yang bertanya kepada saya. Saudara-saudara, kalau saya katakan yang lembut, kalau saya tutup-tutupi kebenaran, kalau saya tidak berkata dengan keras, kalau firman Tuhan saya buat suhunya direndahkan supaya lebih nyaman orang-orang, kalau saya mengkhotbahkan damai dan aman, sejahtera, itu artinya saya mencuri. Pertanyaannya adalah apakah saya boleh divaksin?
Saya berdoa dan saya katakan kebenaran di atas segala kebenaran. Bukan saya tidak peduli kepada orang lain. Tapi ketika pertanyaannya adalah tentang kebenaran, maka yang saya sampaikan harus kebenaran. Nabi tidak akan berkenan di mata Tuhan kalau mereka menutup-nutupi pekabaran yang sebenarnya. Firman Tuhan seperti api. Firman Tuhan seperti palu yang menghancurkan bukit cadas. Lebih lanjut, Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 2 ayat 21. Jadi engkau yang mengajar orang lain, tidakkah seharusnya engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang berkhotbah jangan mencuri, mengapa engkau mencuri? Saudara-saudara, kalau saya katakan, kalau saya khotbahkan seperti nabi, seperti seorang nabi saya menyampaikan kebenaran, saya menutup-nutupi kebenaran, saya bersalah. Tetapi kalau saya katakan sesuatu kebenaran dengan keras, dengan berani, padahal saya tidak lakukan kebenaran itu, juga saya sama dengan mencuri. Saya tidak lakukan firman yang saya khotbahkan, sama dengan mencuri. Apa artinya Roma ini? Roma 2 ayat 21. Satu komentar Alkitab mengatakan bahwa orang Yahudi, mereka bangga dengan posisinya sebagai umat pilihan. Mereka bangga, sehingga tampilan mereka, pakaian mereka, ritual-ritual keagamaan mereka, sangat membuat segan seluruh bangsa. Tetapi di sini dikatakan bahwa orang Yahudi akan sama seperti orang non-Yahudi kalau pengetahuan rohaninya tidak seimbang dengan praktik kehidupannya. Kalau cuma punya pengetahuan tapi tidak dipraktikkan, maka tidak ada bedanya orang Advent dengan yang bukan Advent. Itu artinya sekarang. Lalu bagaimana dengan orang yang non-Advent? Orang yang non-Yahudi bisa menjadi umat pilihan kalau mereka memisahkan mana jiwa, roh, mana kehidupan lahiriah. Semua ritual-ritual keagamaan Yahudi bukanlah untuk tampilan luar, tetapi untuk memisahkan jiwa dan kehidupan lahiriah. Rohani dan lahiriah harus terpisah. Harus terpisah. Bukan berarti kalau saya lahiriahnya sudah merah, maka rohani saya sudah pasti merah. Enggak, itu pisah, itu beda. Rohani belum tentu lahiriahnya seperti itu. Hidupnya seperti itu belum tentu. Itu dua hal yang berbeda. Kalau rohaninya putih, belum tentu praktiknya putih. Begitu juga dengan praktiknya. Kalau kita lihat praktek orang putih, belum tentu itu rohaninya putih. Itu dua hal yang berbeda. Ritual lahiriah belaka bukanlah ciri keturunan Abraham. Jadi kalau saya hanya memiliki tampilan luar saja, omong doang, omong kosong, maka saya bukan ciri-ciri keturunan Abraham. Saya harus menyingkirkan semua kekotoran daging dan roh. Barulah saya berhak menuntut janji yang diberikan Tuhan kepada keturunan Abraham. Kalau daging dan roh saya masih kotor, masih dosa bercokol di diri saya, masih suka nawar sampai tukang jualannya ketakutan, ini bukanlah ciri-ciri keturunan Abraham. Ingat, mencuri, mengambil keuntungan supaya mau menang banyak, menjual sesuatu dengan harga yang tidak logika, memanfaatkan kebodohan orang supaya mau membeli dengan harga yang tinggi, dan kita bangga dengan itu. Itu adalah dosa pelanggaran hukum ke-8. Itu bukan ciri keturunan Abraham.
Bukan umat pilihan. Sudah pasti kalau bukan umat pilihan Tuhan, berarti umat pilihan setan. Saudara-saudara, kita tidak bisa melakukan perintah ke-8 ini. Kita pasti akan jatuh. Terlalu berat. Setiap perintah yang kita bahas, kita rasa terlalu berat. Minggu depan, hari Senin, kita akan belajar tentang perintah yang ke-8, yaitu pencurian dari Tuhan. Mencuri dari Tuhan. Kita akan belajar. Apa yang dimaksudkan mencuri dari Tuhan? Ini kita masih belajar mencuri dari sesama manusia. Mengambil untung terlalu banyak. Menawar terlalu rendah. Menahan upah. Dan lain sebagainya. Ini adalah pencurian yang dilakukan oleh manusia terhadap sesamanya manusia. Saudara-saudara yang masih punya dosa ini, sekarang saatnya untuk lepaskan. Untuk lepaskan. Kalau memang nggak punya uang, nggak usah nawar terlalu rendah, nggak usah beli. Kenapa harus nawar terlalu rendah? Karena ada keinginan. Karena mengingini. Satu, mengingini barang itu. Dua, menginginkan keuntungan dari barang itu. Pelanggaran hukum ke-9 dan ke-10, berbohong, kemudian melanggar hukum ke-8, dan juga melanggar hukum ke-6, semua dilanggar, termasuk hukum pertama dan kedua. Masih lakukan itu, sudah pasti nanti Sandelo nggak bakal tahan. Nggak bakal bisa turut hukum ke-4, nggak bakal bisa. Percuma setiap hari Sabat. Mengaku orang Advent, hari Sabat, hari ke-7, menguduskan. Tidak bisa menguduskan kalau hari Minggu sampai hari Jumat masih lakukan dosa-dosa pencurian tadi. Harus menyerah. Harus menyerah. Apa yang diserahkan? Rasa takut rugi harus diserahkan. Keinginan harus diserahkan. Kalau menurut saya harga tanah itu terlalu mahal, harga barang itu terlalu mahal, lupakan, jangan tawar. Lupakan. Kalau saya masih menghabiskan gaji saya 1 bulan untuk diri saya sendiri, itu artinya saya belum menyerah. Level 4 pun saya belum lulus. Serahkan kekhawatiranmu. Jangan cuma diri terus. Kalau belum sanggup cicil mobil, jangan beli mobil. Supaya ada budget. Ada yang bisa kita sisakan untuk memperhatikan orang lain. Jangan karena semua orang punya mobil, saya juga harus punya mobil. Tapi akibatnya saya tidak bisa memperhatikan orang yang kesusahan. Justru saya menyusahkan orang lain. Berdosa, bertobat. Semua keinginan diri kecilkan diri saya supaya apa yang sedikit ini bisa menolong orang lain. Saudara-saudara berpikir orang-orang di kota, saya juga pernah di kota. Berpikir bahwa harus dengan uang yang besar baru saya bisa menolong orang. Bukan. Hubungannya ada dengan country living. Ketika saya country living, ketika saya putuskan untuk tinggalkan kota, saya pergi ke desa. Saya akan menanam kentang 4 hektar, 20 hektar. Saya akan menanam cabai 20 hektar. Karena nanti uangnya saya mau membantu orang yang country living. Stop. Nggak bakal jadi. Nggak bakal jadi. Yang pasti adalah tanamannya gagal dan kita cari alasan. Oh, saya belum bisa membantu orang. Itulah yang terjadi pada zaman Nyonya White. Baca kesaksian bagi jemaat pasal 15 sampai ke 32. Orang-orang mau membantu pekerjaan Tuhan, apa katanya? Oh, nanti dulu. Saya mau beli tanah, saya mau usahakan tanah, nanti tanah ini hasilnya 100% untuk pekerjaan Tuhan. Nggak bakal jadi. Nggak bakal jadi. Dan memang benar Nyonya White katakan, ketika tanah itu diolah,
lalu hasilnya tidak sesuai. Kemudian dipotong untuk bayar cicilan, dipotong untuk bayar bibit dan lain sebagainya, perawatan, kemudian hasilnya terlalu sedikit. Lalu katakan apa? Ananias, roh Ananias Safira. Oh, ini terlalu dikit. Saya belum bisa membantu sekarang. Nanti lain kali. Tomorrow never comes. Hari esok nggak akan pernah datang. Cara yang paling tepat untuk menolong orang lain adalah nolkan. Bikin kebutuhanmu nol. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah itu. Kalau sudah begitu, punya pohon pisang satu saja pasti bisa menolong orang. Pasti bisa. Tapi kalau diri ini belum nol, mau punya tanah satu gunung juga tidak akan bisa menolong orang. Dan menolong orang itu harus ada. Ingat perintah Tuhan. Dari hasil ladangmu, tidak boleh kau habiskan semua untuk dirimu. Tidak boleh kau kutip semua sampai yang jatuh-jatuh pun kau kutip. Sampai ngasih tukang parkir aja susah. Rp1.000 pun susah. Ya. Semua uang dilurusin, masuk semua ke kantong. Saudara-saudara, ini nggak akan berhasil. Apa yang kita lakukan saat ini tidak akan pernah bisa membuat saya memiliki ciri keturunan Abraham. Dosa pencurian ini sangat menipu. Bukan koruptor. Bukan hanya koruptor yang sudah mencuri. Tapi kalau saya menggunakan gaji saya semuanya, tidak ada dana untuk membantu orang miskin, saya sudah mencuri. Minggu depan kita belajar bagaimana ciri orang yang mencuri dari Tuhan. Apa dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang mencuri dari Tuhan? Apakah ternyata saya selama ini mencuri dari Tuhan? Kita akan belajar minggu depan tanggal 11 Juli 2022. Tuhan memberkati. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Saya tidak jamin bahwa saya memiliki jawaban dari semua pertanyaan, tetapi apa yang saya bisa katakan, kalau memang itu kebenaran, saya akan katakan. Apakah ada pertanyaan dari hukum ke-8 ya? Silakan. Oke. Bagaimana kalau nawar barang di tempat membeli barang tersebut? Oh, ini ada pertanyaan. Hukum gadai. Hukum gadai. Hukum gadai, saya menggadaikan atau orang menggadaikan kepada saya? Saya kurang mengerti nih hukum gadai. Jadi, ya. Hukum gadai, umat-umat Tuhan tidak untuk menggadaikan, ya. Nggak ada umat-umat Tuhan menggadaikan. Oke. Saya kurang jelas ini yang bertanya Redmi Note 11. Bagaimana dengan hukum gadai? Ya. Selamat sore, bagaimana kalau menawar barang di tempat membeli barang? Ini maksudnya apa ya? Brother boleh lebih detail, menawar barang di tempat membeli. Gimana ini? Maksudnya begini Kak, kan tadi kan Kakak cerita ilustrasi menawar barang itu tentang bambu ketika sampai di rumah baru ditawar. Ya. Bagaimana kalau contoh di tempat saya membeli itu
Di situ saya tawar barang. Ya, itu wajar ya. Oh, itu wajar. Jadi saya itu nggak menawar. masalah ya? Iya. Saya menawar masalah. untuk harga yang pasaran. Jangan sampai saya menawar itu sampai mau menang banyak. Ini dia bahaya. Ya. Oh. Nah, kan sebelum deal kita kan ini dulu setuju. Ya, pihak penjual setuju, saya setuju. Oke. Oh, jadi kalau yang tadi kakak ilustrasikan tadi kan itu mirip dengan menipu ya, karena udah deal di tempat membeli waktu diantar. Sudah melewati dealing, proses dealing sudah selesai. Iya. Oke Kak, terima kasih Kak. Ya. Terima kasih. Bisa dapatkan materinya, boleh ya. Nanti saudara Yodi, Bapak Yodi, boleh ya. Bapak Yodi ada dekat dengan siapa ini? Yang saya nggak punya kontaknya, tapi kalau misalnya mau, boleh nanti saya di sini ya Pak. Saya kasih nomor saya. Sister. Yes. Saya memang tidak bisa jual beli ya. Ya. Ketika saya membuat buku ini, cara menjualnya pun saya tidak tahu sebenarnya. Tapi keuntungan pun tidak ada. Tapi saya senang itu menjadi berkat bagi orang gitu ya. Kalau saya jual 100, cara mencetak dan yang membuat tulisan ini gitu, kayaknya jauh dari keuntungan. Setengah aja modal nggak kembali gitu. Apakah itu karena kebodohan atau apa? Tapi bagi saya banyak juga yang nggak bayar, ya udah nggak apa-apa gitu. Atau saya kirimkan kepada yang memerlukannya, ya udah sampai sekarang nggak bayar. Jadi sama sekali nggak ada keuntungannya. Mau seperak juga nggak ada. Salah nggak itu? Tapi kalau aku bilang sih enggak ya. Karena dari situ saya nggak bisa jual beli, bahkan ditipu orang iya. Iya. Jadi yang dilarang dalam perintah ke-8 ini, Sister, bukan jual belinya, tetapi menang banyaknya ini loh. Menang banyaknya. Oke, cari keuntungan maksudnya. Cari keuntungan nggak dilarang. Keuntungan nggak dilarang. Tapi mau menang banyak sehingga kita memanfaatkan situasi dan kondisi, memanfaatkan kelemahan orang. Ya, ini mumpung orang yang nggak bisa nolak saya di depan orang, saya kasih, saya kondisikan, seperti itu. Ini mencuri namanya, ya. Oke. Terima kasih, Sister. Ya. Apakah ada pertanyaan lain? Jadi hati-hati memang hidup kita nggak boleh asal-asalan ya, nggak boleh asal-asalan. Bagaimana dengan waktu seorang suri rumah melayani keluarga? Suri rumah ini artinya apa ya? Ini bahasa Melayu nih pasti, suri rumah. Melayani keluarga termasuk ibu yang terlantar sakit. Boleh kasih waktu sister yang dari Malaysia ini, suri rumah. Istri, oke. Bagaimana dengan waktu seorang istri melayani keluarga, termasuk ibu yang terlantar sakit? Kenapa? Masalahnya apa? Pertanyaannya, kalau sudah melayani keluarga, itu bagus. Melayani keluarga bagus. Waktunya sangat banyak untuk melayani keluarga, tidak apa-apa. Yang penting jangan lupa Tuhan. Jangan lupa. Waktu kepada Tuhan kita harus punya. Ya. Bahkan hari Sabat, kalau kita merawat orang sakit, lalu orang sakit itu minta minuman hangat. Sementara kita tidak punya dispenser, lalu kita harus memanaskan air. Itu boleh. Atau memasak air untuk herbal itu boleh. Ya. Jadi dalam kategori hari Sabat di sanitarium beda ya. Beda rules-nya. Baik, ada pertanyaan lain?
Apakah ada pertanyaan lain? Selamat sore, Bu Lady. Selamat sore, Pak Aritonang. Saya ingin mengerti untuk pemahaman KKR itu sebenarnya untuk menabur kebenaran, ya Bu Lady. Tapi seringkali dengan bahasa halus di dalam gereja, kita KKR untuk memenangkan jiwa. Sehingga ada sepihak orang mengatakan, oh ini orang apa ini pencuri-pencuri domba. Jadi bahasa memenangkan jiwa itu yang saya ingin. Ya. Jadi Alkitab dan Roh Nubuat tidak pernah menyinggung soal pencuri jiwa. Tetapi kalau mencuri firman, iya. Artinya gini Pak, ketika saya adakan KKR, saya tidak kasih tahu kebenaran dalam hal sesungguhnya sehingga orang tertipu dan masuk ke Advent. Saya tidak ceritakan tentang hukum secara detail. Saya hanya bilang hari Sabat, hari Ketujuh. Saya tidak bilang bahwa tidak boleh masak, bahwa tidak boleh jual beli. Saya tidak ceritakan tentang pengabaran malaikat pertama, kedua, ketiga. Saya tidak beberkan tentang reformasi kesehatan, bahwa tidak boleh makan daging, bahwa bumbu-bumbu harus dijauhi, makan adalah 2 kali sehari. Saya tidak katakan, karena kalau saya katakan nggak akan ada orang yang mau jadi Advent, Pak. Ya. Jadi saya mencuri firman di dalam KKR itu. Itu masalahnya, Pak. Saya menarik orang. Jadi gini, saya tawarkan mobil kepada Bapak, tapi saya nggak kasih tahu ini mobil persnelingnya udah aus, ampas remnya udah tipis. Saya nggak kasih tahu, Pak. Ya, karena Bapak saya lihat sudah tua, pasti nggak ngerti lah ini. Yang penting dia punya uang banyak, udah saya jual. Itu. Ini adalah mencuri namanya. Jadi tuduhan orang-orang luar mencuri domba sudah benar. Jadinya. Bisa begitu ya, Pak? Oke. Bisakah masak herbal pada hari Sabat kalau sudah sakit? Sister, peraturan sanitarium berbeda dengan peraturan rumah tangga. Ya. Ketika saya bicarakan tadi memasak herbal untuk orang sakit, ini adalah dalam konteks saya merawat orang sakit yang tidak memiliki iman Advent atau tidak mengenal kebenaran tentang iman Advent. Ya, dalam konteks itu ya, Sister Anita. Jadi, kalau saya sakit, lalu saya hari Sabat, saya bikin herbal, saya tahu sebenarnya bukan herbal yang menyembuhkan saya, tapi pengampunan dosa lah yang menyembuhkan saya. Ya. Tapi karena saya percaya herbal, dan saya khawatir kalau tidak ada herbal itu, maka saya paksakan diri saya untuk menyediakan herbal. Ini berdosa. Tetapi dalam konteks, sekarang saya kasih tahu konteks sanitarium. Konteks sanitarium berbeda dengan konteks rumah tangga. Konteks sanitarium adalah mereka menerima pasien yang bukan orang percaya, artinya tidak mengenal iman Advent. Oke. Sister Mia, bagaimana mengcopy khotbah mengajarkan kepada orang lain apa? Boleh. Ini tidak ada masalah. Asalkan kebenaran dibicarakan, kebenaran itu dibicarakan sesuai dengan kebenarannya. Jangan ditutup-tutupi. Kalau memang api panas, jangan didingin-dinginin. Kalau memang keras, jangan dilembek-lembekin. Nah, ini. Kabarkan kebenaran sebagaimana adanya. Apakah ada pertanyaan yang lain? Mau tanya, Kak? Ya, silakan, Grace. Soal menang banyak ini loh, ya. Tadi. Kan kita boleh mengambil keuntungan, ya. Tapi bukan menang banyak. Menang banyak di sini kira-kira berapa persen ya maksudnya? Nggak ada ya itu tadi. Tidak ada tidak ada ukuran standar kuantitas. Ya. Tidak ada standar kuantitas. Tetapi ketika saya menang banyak, maka itu berarti saya punya kepuasan. Saya punya keinginan. Nah, keinginan itu sudah saya puaskan.
Ini bahayanya. Sehingga nanti-nantinya saya tidak akan sadar ketika jiwa saya dituntun kepada kesesatan. Karena saya sudah membiasakan diri fokus kepada keuntungan. Ini bahayanya, Grace. Oh, jadi maksudnya menang banyak di sini lebih ke memuaskan keinginan kita untuk lebih dan lebih gitu ya, Kak? Itu bahayanya, iya. Oh, itu bahayanya. Sehingga dia tidak sadar ketika jiwanya dituntun kepada jauh dari kehidupan yang kekal. Terus ada pertanyaan gini, Kak. Ya. Kan tentang pencurian ini, misal nih kita dapat jatah uang dari gereja untuk masak. Oke. Kan? Nah, misal kita dikasih 500.000. Oke. Terus kita hanya belanjakan 300.000. Oke. Sisanya mikirnya, itu kan 200.000 uang capek saya masak. Itu bisa nggak begitu? Pencurian nggak termasuk situ? Jadi gini, 300.000 begini ya. Uang masak apa bahan-bahan dan segala macam 200.000 ya kan saya capek nih masak. Oke. Gitu. Ya. Itu gimana? Ketika saya masak untuk gereja, saya dikasih uang untuk gereja. Apa yang gereja harapkan? Pelayanan kah? Atau bisnis? Ketika saya melayani, saya tetapkan upah saya 200.000, ya sudah. Maka upahmu 200.000 sudah, selesai terbayar. Tetapi ketika kau tidak ambil upah, Tuhan akan membayarmu. Dan bayaran itu lebih mahal. Tapi karena kau sudah menentukan keuntunganmu, pembayaran upahmu, jerih-lelahmu sudah kau nilai sendiri, ya lunaslah itu sudah. Oh, jadi bukan pencurian itu ya, Kak? Enggak, walaupun itu itu menggunakan uang gereja gitu ya? Iya. Untuk keuntungan diri sendiri, karena kita kan ngambil untung di situ, nggak apa-apa ya? Kenapa? Ngambil untung, maksudnya? Iya, kan ngambil untung buat upah kita. Oh, ngambil untung buat upah kita, iya. Ya artinya tidak ada record untuk melayani, tidak ada. Memang pure bisnis. Jadi jangan kamu bilang nanti, jadi ini tadi mencuri kredit. Oh, saya sudah melayani gereja kemarin, KKR BWA saya yang masak, padahal kau sudah dibayar. Iya. Ya. Berarti itu bukan pelayanan gitu maksudnya ya, Kak? Iya, itu bukan pelayanan. Nggak usah bilang-bilang kredit pelayanan nantinya. Kadang-kadang orang merasa karena kerjanya untuk KKR, dia merasa melayani di situ. Ya. Oke. Kalau capek melayani keluarga, termasuk ibu yang terlantar sakit di rumah, harap diri sendiri tidak mencuri waktu. Mencuri waktu maksudnya untuk istirahat. Sister Sarini. Yang peta itu siapa punya? Peta siapa ya? Kemana, Bu? Enggak, si Willy apa? Oh. Oke, Sister Sarini. Kalau sister capek, ya, karena melayani keluarga yang sakit, lalu ingin mengambil waktu sendiri istirahat, ya, untuk istirahat, itu harus. Justru kalau saya tidak mengambil waktu untuk istirahat, saya mencuri dari Tuhan. Ya, saya melanggar perintah ke-6, melanggar reformasi kesehatan, prinsip reformasi kesehatan. Jadi untuk waktu beristirahat itu bukan mencuri. Bukan mencuri. Tapi contoh, saya punya anak, saya tinggalkan anak saya untuk saya pergi jalan-jalan dengan teman saya me time 1 hari. Ini mencuri. Mencuri. Ya. Oke. Apakah bisa memberi pinjaman dengan memberikan bunga? Tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Kalau tidak bisa, bagaimana cara kita menyampaikan pada teman yang memberi pinjam dengan bunga? Bilang saja. Bilang saja, kamu berdosa. Kalau dia tidak mau terima, ya selesai sudah. Ya. Tidak bisa memberi pinjaman dengan bunga. Ingat, kita harus punya dana untuk membantu orang lain. Yang kesusahan, jangan dikasih bunga. Orang udah susah dikasih bunga lagi. Nggak bisa itu. Untuk pinjaman dengan bunga itu ada ayatnya nggak ya, Kak? Nggak bisa. Kenapa?
Ada nggak ayat pendukungnya bahwa meminjamkan dengan bunga itu nggak boleh gitu? Ada nggak sih ayatnya? Jangan makan riba, sister. Oh, oke. Coba sister cari. Jangan makan riba. Termasuk bank ya. Termasuk bank. Iya. Berarti kan nabung di bank nggak boleh dong Kak ya? Iya. Kalau kita mau strict, kita nanti sama alirannya dengan mereka-mereka yang anti dengan riba. Tapi itu benar. Itu benar. Oke, makasih. Dan terus terang, ini alasan suami saya berhenti dari pekerjaannya dari bank. Ini kami sudah lewati. Kami sudah uji. Oke. Kalau ada yang mau bertanya lagi, saya persilahkan. Kalau tidak ada, saya akan... Oh, apakah kalau orang pinjam uang dari saya, lalu tiba-tiba orang itu menghilang, tidak kembalikan, dan saya hanya berdoa dan memberikan dengan ikhlas, untuk saya tidak akan minta. Untuk saya tidak akan minta. Oke. Oh, ya. Ya ini yang terbaik ya. Kalau saya kasih pinjam uang orang, makanya jangan tidak ada nasihat yang untuk meminjam. Jadi kalau menolong itu jangan harap kembali. Menolong ya menolong, makanya harus ada budget untuk itu, untuk meringankan beban orang lain. Untuk meringankan beban orang lain. Jadi nggak ada urusan pinjam meminjam jadinya. Ini berbahaya, ini pinjam meminjam ini. Dua-duanya bisa masuk neraka. Ya, pembentukan karakter bisa lebih sulit. Jadi urusan kita dengan orang yang susah itu bukan pinjam meminjam, apalagi riba. Urusan kita dengan orang yang susah adalah urusan tolong menolong. Itu sebabnya di Israel tidak perlu meminjam. Karena apa? Orang asing yang tinggal di Israel pun mereka bisa dapat makan karena panen nggak akan dihabiskan semua. Bulir-bulir gandum akan dijatuhkan. Buah-buah gandum, buah-buah zaitun itu akan ada yang bertebaran di tanah. Nggak semua dipanen habis. Itu akan disisakan. Memang harus disisakan. Jadi nggak akan ada urusan pinjam dong. Saya nggak punya, kamu punya. Enggak, semua punya jatahnya, semua punya bagiannya. Waktu saya terjemahkan buku Kesaksian bagi Jemaat, volume 1, Testimonies for the Church, volume 1, pasal 15 sampai ke 32. Di situ saya menyadari bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan orang kaya dan orang miskin. Kenapa ada orang kaya? Karena dia merampas. Saudara-saudara jangan tersinggung kalau orang kaya ya. Jangan, saya mohon jangan tersinggung. Tapi kalau mau jujur, selidiki hati, pasti saudara akan membenarkan omongan saya ini. Ini yang saya dapati setelah saya menerjemahkan buku itu. Bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan kelas masyarakat yang berbeda. Ada orang kaya, ada orang miskin. Kenapa ada orang miskin? Karena ada yang dirampas. Kenapa ada orang kaya? Ada yang menimbun. Seandainya semua orang saling membantu seperti yang dinasihatkan Tuhan, tidak mencuri, tidak merampas baik upah, uang, waktu, kesempatan, kredit, bantuan, ya, pujian, merampas firman. Kalau itu tidak dilakukan, maka tidak akan ada kelas yang berbeda, jenjang sosial yang berbeda. Lakukan, maka tidak akan ada yang miskin. Tidak akan ada yang terlalu kaya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, closing statement dari saya pada sore hari ini adalah, ya, orang miskin karena kemalasan. Ya, benar. Salah satunya iya. Salah satunya iya. Orang miskin karena kemalasan. Itu ada di buku itu juga. Oke.
closing statement dari saya pada sore hari ini adalah, saudara-saudara, kita tidak akan bisa bersikap adil. Kita tidak akan bisa bersikap adil kepada orang lain, apalagi kepada Tuhan. Ingat tadi, bagaimana saya dealing dengan manusia, itu adalah gambaran yang sama, yang menggambarkan cara saya dealing dengan Tuhan. Sama. Kalau saya sama manusia, kikirnya minta ampun, teganya minta ampun, berarti saya sama Tuhan juga begitu. Jadi kita harus mengorbankan keinginan. Apa yang masih ada keinginan kita? Kenapa sampai saya gajian tiap bulan tidak ada budget untuk menolong orang? Tapi kalau untuk pinjam ada. Pinjam dong ada. Tapi untuk kasih menolong tidak ada. Ini waspada ini. Ini bukan ciri-ciri keturunan Abraham. Dan ini bukan umat pilihan Tuhan. Kita tidak akan naik karakter kita apabila keinginan diri masih lebih besar. Keinginan diri masih lebih besar. Mau ini, masih mau itu, mau ini, mau itu. Sederhanakan hidup. Sederhanakan hidup. Saya beberapa kali pernah share kesaksian. Ketika hidup sederhana, kemampuan untuk menolong akan meningkat lebih tinggi. Jauh sekali. Ternyata penghalang saya tidak bisa menolong selama ini adalah karena saya masih punya keinginan yang besar untuk diri saya. Sehingga akhirnya saya memeras, sehingga akhirnya saya kikir, sehingga akhirnya saya mencuri. Pertama-tama dari manusia, kemudian saya mencuri dari Tuhan. Minggu depan kita akan belajar apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mencuri dari Tuhan. Semoga kita semua bisa hadir. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami puji dan muliakan nama-Mu oleh karena pelajaran sore ini singkat dan keras. Menuding semua perilaku-perilaku yang selama ini kami anggap benar dan bijaksana. Selama ini kami tidak menganggap bahwa menawar itu, mendapatkan harga yang murah, adalah sebuah dosa. Kami bangga bahwa kami bisa memperoleh barang dengan harga yang tidak lazim, yang tidak umum. Bapa dalam surga, kami anggap ini keberuntungan. Bahkan seringkali kami anggap ini adalah jawaban doa kami. Ampuni kami orang berdosa, tolong kami supaya kami lebih berhati-hati di dalam hubungan kami dengan sesama. Persiapkan hati kami selama 1 minggu ini. Karena minggu depan kami akan belajar bagaimana yang harus kami lakukan supaya kami tidak bersalah dan tidak mencuri dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni kami orang berdosa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Hamasiah kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk kehadirannya. Sampai jumpa minggu depan. Jangan mencuri bagian kedua, mencuri dari Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih, Lady. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sampai minggu depan. Sampai minggu depan.